Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih para pemirsa di rumah yang kembali menyaksikan program Majelis Sore, Majelis kita semua. Bersama saya Gusti Muhammad Hermawan dan seperti biasa kita membahas insyaallah kajian-kajian Islami bersama dengan akademisi dari UIN Antasari Banjarmasin. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas ya terkait dengan masa-masa para masyarakat yang kemudian juga lagi berbondong-bondong setelah sekian lama menunggu masa periode untuk bisa berangkat naik haji, dan alhamdulillah tentunya juga hari yang ditunggu sudah tiba. Kloter 1, kloter 2 ini kemudian juga sudah mulai diberangkatkan di berbagai titik di kota kabupaten masing-masing. Makanya itu tema yang kemudian kita bahas hari ini adalah ibadah haji dalam kultur masyarakat Banjar. Bersama dengan Bapak Dr. Muhammad Zainal Abidin MAG di sini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Mas Gusti. Alhamdulillah, Masya Allah. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas sekali lagi. Ini kan bagian dari penyempurnaan rukun Islam begitu yang kemudian juga diidamkan oleh seluruh umat Islam di dunia. Karena tidak semua istilahnya bahkan sampai akhir hayat pun juga terkadang banyak juga masyarakat kita, masyarakat umat Islam begitu yang belum berkesempatan untuk bisa berangkat ke tanah suci, baik menunaikan ibadah umroh apalagi ibadah haji. Benar. Nah, dengan kondisi tema yang kemudian kita bahas, apa yang ingin disampaikan sebagai pembuka dalam tema kita kali ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, di acara majelis sore hari ini kita akan membahas tentang tema ibadah haji dalam kultur masyarakat Banjar ya. Jadi sebagaimana diulas di awal oleh moderator kita, pembawa acara kita, bahwasanya ibadah haji itu merupakan ibadah puncak ya di dalam kita agama Islam. Dia menempati rukun Islam yang kelima ya. Jadi ibadah itu kalau ingin lengkap sempurna Islamnya, maka ibadah hajilah sebagai pelengkap pamungkasnya. Makanya kemudian ibadah haji itu menjadi cita-cita impian dari umat Islam di seluruh dunia gitu ya. Mereka beramai-ramai berupaya agar bisa untuk berangkat pergi haji ya. Dan kewajiban haji itu sekali seumur hidup ya, sekali seumur hidup ya. Nah, hanya memang mungkin persoalannya di kita, karena yang berminat untuk berangkat haji ini sangat banyak gitu ya. Sedangkan ada keterbatasan lokasi untuk wukuf di Arafah, kemudian situasi kondisi di Makkahnya itu sendiri, sehingga di kita muncul yang namanya antrian haji ya. Bahkan untuk Kalimantan Selatan sampai puluhan tahun ya, untuk 50 tahun ya, sampai 50 tahun untuk baru bisa berangkat haji ya. Jadi memang sangat beruntung, sangat patut bersyukur ya mereka yang bisa berangkat haji di tahun ini gitu. Betul. Ya. Karena kita lagi di bulan-bulan haji ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, nanti puncak untuk pelaksanaan ibadah haji. Nah, terkait dengan ibadah haji ini ternyata itu bukan hanya berhubungan dengan aspek yang namanya ibadah semata gitu ya. Jadi ibadah dalam haji itu juga menyangkut banyak hal gitu ya. Bisa dilihat dari berbagai macam aspeknya ya. Bisa pada aspek spiritualnya dalam pelaksanaan ibadah haji. Jadi kan selain pemenuhan terhadap rukun Islam yang 5 tadi ya, kewajiban kita sebagai umat Islam, ada beberapa dimensi yang bisa kita amati, kita gali ya dari ibadah haji. Dari aspek spiritualitasnya, kemudian dari aspek kebudayaannya, dari aspek sosialnya, juga bisa dari aspek politiknya gitu ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kemudian digali dari pengalaman berhaji ya, dari masa ke masa ya. Pertama mungkin yang bisa kita ungkapkan dulu di sini pada aspek spiritualitas gitu ya.
ibadah haji ini kan ibadah puncak, yang mana dalam ibadah haji kita berupaya untuk menapaktilasi ya pribadi sosok yang disebut dengan bapaknya para agama-agama sedunia gitu ya, Abraham atau Ibrahim gitu ya. Kita menapaktilasi beliau gitu ya, yang kemudian beberapa hal terkait dengan Ibrahim dengan istri beliau gitu ya, itu juga yang kita napaktilasi ya di sana. Dan bagi kita sebagai umat Islam juga meyakini bahwasanya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW merupakan turunan dari Nabi Ibrahim melalui jalur anak beliau yang bernama Ismail gitu ya. Itu sehingga wajar ya kemudian itu menjadi bagian yang inherent dengan kita gitu ya. Jadi ada hubungan secara genealogi dengan Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim juga diceritakan ketika membangun Ka'bah atau memperbaiki Ka'bah itu merupakan bagian dari perintah Tuhan untuk bagaimana agar bisa kembali ke asal, kembali mengingat bahwasanya yang namanya Ka'bah atau Bakkah itu merupakan bangunan yang pertama kali dibangun umat manusia. Jadi kan ceritanya itu bangunan yang di awal ketika Nabi Adam turun ke dunia, ke permukaan bumi, kemudian itulah yang bentuknya yang di Bakkah atau yang sekarang disebut dengan Ka'bah itu di Bakkah itu ya. Nah, jadi kita menapaktilasi bagaimana proses bahri dahulu kala ya, moyang kita Adam gitu ya, diturunkan dari surga kemudian ke dunia. Nah, terus kita akan kembali ke sana, kembali ke akhirat berikutnya. Jarang orang tahu tentang sejarah itu, karena kan terkadang dengan kondisi seperti itu masyarakat pahamnya terkait dengan cerita-cerita yang pada saat zaman Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan sebagainya. Tidak tahu awal mulanya begitu, Pak ya. Ini juga terkait dengan cerita ya, sejarah Makkah gitu ya, sejarah Ka'bah gitu yang biasakan dibahas oleh para sejarawan. Jadi kan Nabi Muhammad itu sebagai nabi terakhir, nabi rahmatan, nabi terakhir, nabi pamungkas, nabi khatamun nabiyyin. Jadi beliau itu diutus untuk bagaimana membangun kesadaran kembali ke masa awal gitu ya, mengingat gitu ya. Jadi kayak semacam membangkitkan memori kembali terhadap pengalaman-pengalaman yang dahulu kala ketika Nabi Adam gitu kan dengan Hawa ketemu nanti di Makkah, kemudian prosesi ketika Nabi Ibrahim gitu ya, kemudian ada prosesi ketika Nabi Ibrahim digoda oleh setan, yang akan dilakukan oleh para mereka yang pergi haji gitu ya. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat yang berangkat haji ini kan bagaimana menirukan kembali gitu ya, pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kemudian oleh istri beliau dalam bentuk praktik ritual ibadah haji ya. Jadi secara spiritual kita membangun kembali kesadaran bersama kita, kesadaran umat manusia tentang asal muasal kita gitu ya, bahwa kita nih dari Adam gitu ya, kemudian ke permukaan bumi, dan kita tidak berhenti di bumi gitu ya. Bumi hanya sementara. Nah, dalam praktik kita akan berhaji, kita diminta untuk berpakaian yang serba putih ya. Betul. Untuk juga semakin mempertegas bahwa kita nih tidak selamanya di sini, tinggal di bumi ini. Kita akan kemudian nanti suatu saat ya, bisa cepat, bisa lambat pergi dari dunia ini. Itu tuh yang pengalaman-pengalaman yang mungkin kita sebutnya pengalaman puncak dalam Islam itu ya. Pengalaman-pengalaman yang kita akan menapaktilasi proses sekian lama ya kehidupan kita, dari Tuhan mengirim yang banyak nabi, banyak rasul untuk kemudian memberikan pencerahan buat kita umat manusia. Itu yang kita napaktilasi, terutama dari figur Nabi Ibrahim dengan keluarga beliau yang kemudian oleh Nabi Muhammad kan itu diteruskan menjadi bagian dari ritual kita yang kelima di rukun Islam yang kelima. Betul. Itu berangkat pergi menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Itu yang kemudian juga menjadi kuncinya. Karena bagi masyarakat Banjar saja, memang ada dua metode ya. Kita tahu ya Pak ya. Ada istilah yang reguler, ada yang plus begitu. Bagi mereka yang memiliki kemampuan yang berlebih, yang bercukup, memang ini berkali-kali lipat nominalnya dan lain sebagainya. Namun
memangkas yang itu tadi puluhan tahun Ya, itu antrian kadang dan lain sebagainya, karena kan salah satu pilihan tadi Mhm. adanya. salah satu yang kemudian juga mungkin dianggap menjadi sebagai salah satu jalan pintas untuk, ya walaupun sekali lagi qadarullah berkaitan dengan sebenarnya berapa lama pun ketika seseorang itu memang secara ketentuan dari Allah sudah mampu diberangkatkan, dapat undangan dan sebagainya, ini menjadi sesuatu hal yang lain di Iya. luar dari itu. Memang kita sering kan menyebut orang yang pergi haji itu mendapat panggilan Nabi Ibrahim gitu ya. Betul. Jadi bagi mereka yang belum dapat panggilan ya belum bisa ke sana, walaupun karena secara ekonomi Sudah mampu, mampu, betul. kesehatan mampu. Cuma karena belum dapat panggilan, nanti yang sering kan diungkapkan di di kultur masyarakat kita, belum dapat panggilan sidin dari kita. Iya. Dia yang belum bisa berangkat ke menunaikan ibadah. Walaupun dari segi dengan kemampuan finansial sudah memenuhi ke sana. Gitu. Dengan berbagai alasan, bisa jadi usia yang kemudian juga sudah Iya. selesai di dunia begitu Nah. Pak, atau kemudian kesehatan dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu faktor. Nah, kita akan mendengar juga karena kan orang Banjar istilahnya luar biasa dalam memaknai naiknya tetangga misalnya untuk ibadah haji, atau diri keluarga masing-masing untuk bisa baik berangkatnya maupun juga kehadirannya, sampai disambut dengan berbagai agenda Ya, itu nanti berhubungan dengan tadi yang akan kita bicarakan ya, yang masalah akan kita kebudayaan. bahas, kebudayaan Insyaallah. orang Banjar yang istilahnya kalau saya waktu kecil gitu ya ngelihat pada saat orang mau datang dari tanah suci biasanya dibikin semacam pintu-pintu kecil yang digambarin Ka'bah dan lain Iya, sebagainya. itu juga salah satu kebudayaan. Salah satu yang biasa di kebudayaan kita. yang mungkin hari ini tampaknya mulai jarang kita lihat sampai sedetail orang dulu begitu ya. Nah, nanti kita akan melihat sejauh mana sebenarnya implementasi ibadah, penyempurnaan rukun Islam ini sendiri, yang kemudian juga masing-masing daerah memiliki keunikan dan kekhasannya tersendiri dalam hal persiapan hingga pada saat datang seusai dari menunaikan ibadah haji tersebut. Kita nanti akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Sebenarnya kalau kita melihat dan mendengar ya, kemudian berkaitan dengan keindahan-keindahan apa saja dari kilas balik sejarah yang kemudian juga dimaknai dalam berbagai bentuk peribadahan di dalam menunaikan ibadah suci itu tadi, atau tawaf, sa'i, lempar jumrah dan lain sebagainya. Bagi kita yang belum melaksanakan ini sesuatu hal yang sebenarnya kita pelajari di sekolah gitu kan Pak ya, benar. di dalam fikih biasanya dan lain sebagainya. Namun bagi mereka yang secara langsung menunaikan ibadah umroh apalagi ibadah haji, ini kan pasti akan ada perbedaan secara prakteknya, secara situasi, lingkungan dan lain sebagainya, karena secara langsung mampu ke sana. Tapi sekali lagi karena panggilan itu tadi yang kemudian juga tidak bisa menjadi jaminan seseorang yang kaya pun bisa menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah itu tadi, karena banyak juga yang kemudian juga mengambil opsi ibadah umroh berkali-kali karena ibadah haji ini susahnya luar biasa. Benar, antriannya panjang begitu, padahal sekali lagi umroh pun tidak menggugurkan akan kewajiban untuk kita bisa menunaikan ibadah haji begitu Pak ya, atau menyempurnakan yang namanya rukun Islam, yakni menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, dengan kondisi kata mampu dulu deh Pak, sebelum kita bicara mengenai istilahnya tradisi orang Banjar begitu ya, menyambut akan tetangga atau keluarga atau diri sendiri begitu pada saat naik haji. Bicara mengenai mampu ini kan dikategorikan sesuatu hal yang sifatnya relatif. Mampu bisa dimaknai kesehatan fisik seseorang. Mampu bisa dimaknai sebenarnya orang ini sama sekali tidak memiliki kemampuan finansial, bisa saja qadarullah Allah memberikan rezeki melalui orang lain untuk memberangkatkan dia bisa berangkat ke tanah suci dan lain sebagainya. Dan hal-hal lainnya istilahnya yang kemudian juga menjadi bagian yang hari ini kita lihat bersama untuk menjadi orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk bisa
naik haji. Bahkan ada yang kemarin kita beritakan sampai 100 tahun ke atas untuk masih bisa untuk kemudian juga menunaikan ibadah haji dengan kesehatan yang istilahnya juga menurun, pakai kursi roda dan lain sebagainya. Artinya kan bagi disabilitas, bagi siapapun yang kemudian juga memenuhi persyaratan balik, kemudian juga Islam berakal, insya Allah secara administrasi mampu saja dilengkapi. Tapi kalau kita lihat dalam kategori mampu, bagi kita yang mungkin belum begitu dan betul-betul mengharapkan untuk bisa ke sana begitu Pak, sejauh mana sebenarnya kita memantaskan diri agar walaupun ini balik lagi kepada qadarullah, tapi memantaskan diri untuk bisa mendapat kriteria undangan dari Nabi Ibrahim itu. Memang secara urut-urutan ya, secara urut-urutan tartib dalam rukun Islam itu pertama syahadat, kemudian sholat ya, kemudian puasa, ada yang zakat nomor 3-nya gitu ya. Kira puasa, kemudian zakat, terakhir yang rukun haji ini. Betul. Ya, bagi yang mampu ya. Nah, memang ada beberapa model pemahaman tadi ya untuk yang masalah mampu tak istitaat ya, man istata'a ilaihi sabilanya itu gitu ya. Ada yang mengatakan itu dari aspek finansial ya, kemampuan secara ekonomi. Kalau mungkin untuk konteks kita sekarang ada dana yang diperuntukkan buat untuk berangkat haji gitu ya. Mungkin karena kan sekarang harus setoran dulu ya untuk yang waiting list haji itu, jadi dana untuk menyetorkan haji itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah dapat panggilan, jelas kemampuan secara fisik ya, secara fisik harus juga sehat walafiat gitu ya. Kemarin kan sempat juga ada berita yang gagal haji karena ada dipandang punya jantung atau sakit gitu, yang dianggap itu bermasalah kalau misalnya dipaksakan untuk juga berangkat haji. Memang kan bagi mereka tidak ada kewajiban. Kalau dalam kondisi yang memang darurat ya, ibaratnya kalau menimbulkan mudarat ya harus dihindari ya. Terus yang berikutnya, jadi secara fisik juga secara mental gitu ya, secara mental juga. Kalau yang dahulu kadang ada pemahaman tuh ya, ketika sudah terpenuhi rukun Islam yang lain gitu ya. Misalnya kan dia sembahyangnya sudah bagus tadi kan ya, kemudian puasanya oke gitu ya, terpenuhi, kemudian zakatnya jelas kan, karena sebelum haji kan mesti zakat dulu kan, orang kaya dianggap gitu ya. Nah kadang kan juga dahulu itu dianggap karena yang namanya haji itu bukan semata-mata gelaran tanpa makna gitu ya. Orang haji itu kan punya implikasi ke banyak hal. Makanya kalau orang merasa tidak sanggup secara keilmuan juga gitu ya, itu kadang juga agak berpikir keras untuk berangkat haji dahulu ya, yang karena memang itu ketika pulang haji itu kan itu yang biasanya dituntut di macam-macamin oleh masyarakat ya. Jadi ibaratnya ada implikasi yang lain, karena kan kalau misalnya kita sudah punya gelar haji, kemudian kita melakukan hal-hal yang dianggap tidak patut, ya bisa mereduksi atau mengurangi ya nilai haji yang ada pada kita gitu. Dan ya, sehingga di masyarakat pun juga muncul ada istilah haji mabrur dan haji mardud. Nah gitu, itu juga ya, makanya kan sebahagian mungkin dahulu ya mengapa kadang enggan untuk haji, karena merasa dia secara etika, secara keilmuan merasa belum patut ya. Walaupun mungkin karena perubahan zaman itu bukan lagi faktor-faktor yang dianggap yang utama gitu ya. Dahulu juga kan untuk berangkat haji itu perlu perjuangan yang lebih bukan mungkin semata-mata finansial ya, karena harus meninggalkan rumah. Kalau kita dulu kan naik kapal untuk yang mungkin sampai tahun 70-an ya. Dulu saya punya kai itu masih berangkat pakai kapal gitu ya. Jadi kadang perlu waktu yang sangat panjang untuk pergi haji dan meninggalkan yang di rumah gitu ya. Betul. Biasa bulanan. Karena ada yang tahunan ya. Karena memang dahulu itu kan ketika orang pergi haji juga sambil belajar. Makanya ketika sudah balik ke sini itu bisa dikatakan ya punya kemampuan secara keilmuan. Karena ketika proses di kapal, proses di sana, jadi bukan semata-mata untuk hanya pergi haji, juga untuk sekaligus juga memperbaiki diri, belajar, menuntut pengetahuan. Mungkin kita kan ya di dalam sejarah
Banjar ya, ulama kita, Betul. guru Kalampayan itu kan sampai Betul. 30 tahun gitu ya. Betul. 30 tahun ke Mekah, di sana belajar beliau gitu ya, menuntut ilmu di sana sekian puluh tahun gitu ya, balik ke Banjar ya jadi orang hebat gitu ya. Betul. Nah, menuntut ilmu yang sangat panjang. Jadi emang tadi ada hubungan antara haji bukan semata-mata pada aspek ritual saja haji, tapi ada aspek-aspek yang lain. Tadi kan misalnya contoh orang pergi haji juga sambil belajar, sambil menuntut ilmu gitu ya. Kemudian nanti juga dahulu ya untuk konteks masa lampau juga ada yang berhubungan dengan masalah politik gitu ya. Di masa-masa penjajahan ya, ketika orang pergi haji itu kan biasanya dipantau gitu ya. Karena dianggap kan orang yang pergi haji itu berinteraksi dengan komunitas yang ada di sana, sehingga rentan dipengaruhi gitu ya oleh kalangan-kalangan yang lain. Ketika balik ke tanah air gitu ya, balik ke Nusantara, ke Indonesia, itu potensial dianggap memimpin untuk hal-hal yang tidak diinginkan oleh penjajah pada masa itu, sehingga itu termasuk kelompok yang dipantau tanda kutip gitu ya, dianggap ini orang yang sudah pernah berinteraksi dengan komunitas-komunitas yang lain. Itu aspek politik ya dari haji. Ya mungkin kita juga mengenal misalnya kesadaran tentang pembaharuan di Indonesia gitu ya, itu juga kan sebagian habis berangkat dari haji juga gitu ya, haji gitu ya. Misalnya kan di kawan-kawan di Muhammadiyah gitu ya, pendiri Muhammadiyah gitu ya, yang Ahmad Dahlan gitu ya, Ahmad Dahlan, beliau juga kan berangkat haji, berinteraksi dengan komunitas-komunitas yang ada di sana, sehingga kemudian menjadi inspirasi untuk melakukan pembaharuan di Nusantara saat itu ya, karena kita belum merdeka. Dan juga banyak ulama-ulama kita bahari itu juga punya jaringan-jaringan intelektual untuk yang kemudian mereka belajar di Makkah sebagai salah satu pusat keilmuan Islam pada masa itu gitu ya. Di Makkah termasuk kan tadi salah satunya ya guru Kalampayan, Syekh Arsad Al-Banjari lama bermukim di Makkah untuk menuntut ilmu gitu ya. Jadi pada aspek yang keilmuan tadi ya, jejaring intelektual, pada aspek ekonominya juga, pada aspek politik ya. Kalau ekonomi kan biasa di kita kadang dalam kultur ya, jadi banyak haji itu bukan semata-mata pada aspek yang ritual tadi gitu, juga ada aspek ekonominya gitu ya. Baik. Jadi kadang sambil sana berusaha dagang, mungkin kita juga menemukan banyak misalnya di antara komunitas masyarakat Banjar tuh yang punya usaha di Makkah gitu ya, kemudian menjadi migran atau pekerja di Makkah, kadang diam di sana gitu ya, punya turunan di sana. Itu juga bagian dari kultur kita yang karena merasa dekat tadi ya, dekat ya. Ada kedekatan secara filosofis gitu. Mungkin secara ideologis, secara emosional dengan Makkahnya itu gitu. Betul. Ya. Kita juga mengenal misalnya kan tempat-tempat yang menjadi sekarang ya lokasi banyak orang Banjar berdiam. Ya. Biasanya kan di Sumatera di Tambilahan, di Riau, kemudian di Jambi. Terus yang itu kan kalau ditelusuri itu bagian-bagian dari yang ini tempat untuk pergi haji tadi gitu ya. Di jalur-jalur yang haji ya, mungkin ketika mereka di perjalanan ada yang singgah atau yang macam-macam gitu ya. Sehingga kemudian itu menjadi bagian dari mungkin bukan destinasi ya, tempat tujuan yang persinggahan-persinggahan ya. Ketika mereka menetap di sana, titik-titik yang dilalui begitu. Yang dilalui biasanya. Itu bagian dari perjalanan yang dahulu orang-orang tua kita pergi haji gitu ya. Jadi multifaktor untuk kemudian juga kalau kita tarik begitu Pak ya dari sejarahnya naik haji itu sendiri seperti apa. Namun dengan kondisi hari ini kan memang kebanyakannya atau didominasi memang betul-betul hanya untuk apalagi berkaitan dengan mimpi seseorang bagi kita semua betul-betul hanya untuk menunaikan ibadah ya memang haji. Untuk yang konteks saat ini ada perubahan, ada perubahan perkembangan. Dahulu itu kan orang sambil belajar, karena lama tadi di jalan ya, sambil belajar, sambil membangun jejaring gitu ya. Kemudian macam-macam gitu. Ada yang sambil ngajar juga ada gitu ya. Betul. Diam di Mekah lama kemudian ngajar gitu ya. Itu yang konteks masa lampau. Sekarang memang ada pergeseran, perubahan. Misalnya karena sekarang kan lebih cepat gitu ya, dengan adanya perkembangan di dunia transportasi gitu ya.
tapi juga ada tetap yang namanya kebudayaan di kita gitu ya. Kebudayaan misalnya yang tadi kan berhubungan dengan haji ya. Kadang ketika orang memanggil haji itu kan juga salah satu bagian dari kultur, misalnya bentuk penghormatan terhadap orang yang dianggap punya keistimewaan atau punya posisi yang bagus gitu ya. Karena ada istilah ya Pak Haji gitu ya, terhadap yang mungkin tidak kita kenal tapi kita anggap sudah sepuh, sudah berumur, mapan segala macam. Dan labeling itu tadi memang didapat dari masyarakat, bukan mendeklarasikan diri begitu Pak ya. Untuk kemudian juga menyuruh orang merevisi pada saat orang memanggil harus dengan tambahan haji. Itu tuh juga bagian dari mungkin kalau bahasa kita ya kayak semacam kesopanan, kesantunan. Jadi identitas haji itu juga punya makna, punya nilai gitu ya. Bukan semata-mata tadi bagian dari ketika selesai melaksanakan haji sudah selesai selengkap. Identitas haji itu sendiri itu sesuatu yang memang dapat dipertanggungjawabkan, punya posisi ya, gitu. punya marwah tersendiri di kita yang namanya gelaran haji itu. Baik, Masya Allah. Yang kemudian juga kita pahami bahwa dalam kondisi naik haji itu tadi betul-betul menjadi kesakralan dalam beribadah, sehingga ada hal-hal yang kemudian juga dipersiapkan. Dipersiapkan pun juga tidak hanya dalam bentuk secara fisik kemudian juga mental, tapi juga tradisi bagi orang Banjar yang kemudian juga kita maknai. Ada yang memang masih sampai sekarang dan ada beberapa juga yang sudah mulai tergerus hingga bahkan dihilangkan. Apa saja itu? Kita nanti akan bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Keutamaan dan keistimewaan bagi kita, umat muslim yang mampu berangkat haji, menjadi sebuah kesempatan yang luar biasa yang tidak semua orang memiliki kesempatan itu. Dan bagi kita, terutama bagi masyarakat Banjar, dari sudah zaman nenek moyang kita, ini menjadi sebuah tradisi yang luar biasa. Tradisi yang betul-betul bukan hanya melibatkan siapa yang berangkat, tapi juga melibatkan orang banyak, terutama tetangga, untuk kemudian juga diundang dan kemudian diberitahukan bahwa yang bersangkutan akan istilahnya menunaikan ibadah haji begitu. Seringkali kan seperti itu, dihiasi dengan tahlilan atau kemudian juga sholat hajat dan lain sebagainya. Nah, bagi tradisi-tradisi Banjar ini sendiri kan Pak, bisa dibilang ada yang memang daerah tertentu memang tanpa melakukan persiapan memang tinggal langsung berangkat begitu. Tapi bagi masyarakat kita ini betul-betul bukan hanya untuk orangnya saja, tapi melibatkan tetangga dan lain sebagainya. Seperti apa sebenarnya kita mampu mengambil dari runutan-runutan tradisi yang sudah berjalan? Memang yang namanya ibadah haji ini kan syiarnya sangat kuat ya. Syiarnya sangat kuat. Pertama kan memang ini kan privilege. Hanya orang-orang tertentu yang punya kemampuan, kemudian dipanggil tadi kan, ya kan berarti orang-orang yang istimewa, sehingga punya nilai tambah juga bagi mereka yang bisa berangkat haji, sehingga gaung syiarnya pun sangat kuat ya. Betul. Jadi mulai mungkin nama sebelum berangkat sudah sampaikan gitu ya. Jadi kan ada berbagai macam ritual yang harus dilaksanakan, misalnya kan sembahyang hajat gitu ya, kemudian pamitan, minta doa segala macam dengan kawan-kawan, dengan tetangga, masyarakat di sekitar. Kadang biasa juga ada yang kayak semacam pelepasan, ya, selamatan, beundangan. Betul. Itu biasanya tuh yang makan bersama gitu, makan bersama, diawali dengan bacaan sholawat dan sebagainya. Kalau dulu kan mungkin karena lama yang meninggalkan daerah itu terasa sangat kuat kesannya gitu ya. Sekarang juga ya mungkin tidak selama dahulu ya, dan bisa terus terpantau kondisi di sana karena ada tadi kan yang teknologi informasi gitu, jadi bisa saling tetap komunikasi dengan mereka yang haji di sana. Tapi tetap ya, haji kan tadi kan privilege tadi ya, ada keistimewaan bagi mereka melaksanakan ibadah haji. Jadi ibarat tuh ketika seseorang sudah dapat undangan untuk berangkat haji gitu ya,
mungkin dapat jadwal untuk berangkat haji itu iya bagian dari keistimewaan gitu ya, privilege tadi ya, keistimewaan yang mereka yang mereka dapatkan. Dan ini juga berhubungan dengan kebudayaan kita dalam masyarakat Banjar. Jadi orang yang sudah mendapat gelar haji ya, pulang dari Makkah, ibadah haji terselesaikan, pulang kan dapat gelaran haji tambahan gitu ya. Betul. Itu gelaran yang punya makna luas gitu ya. Dia punya makna status keagamaan ya. Ini kan orang-orang yang sudah lengkap ya rukun Islamnya. Dia punya status sosial juga. Status sosial itu maksudnya ini orang-orang yang punya orang privilege tadi, orang yang istimewa gitu ya, orang kaya biasanya gitu ya, atau orang yang memang punya kelebihan gitu ya, punya kelebihan sehingga gelaran haji tadi ya itu kan yang kemudian ditambahkan bagi mereka yang bisa melaksanakan ibadah haji yang di bulan haji ini ya. Kalau umrah biasa jarang dipakai ya, haji kecil jarang ya. Biasa kan ibadah haji besar ini yang Betul. yang ditambahkan haji tadi. Ya mungkin alasannya ya karena mahal, yang harus banyak keluar duit untuk pergi haji. Yang kedua kemudian itu biasanya tadi karena memang ada status tersendiri ya, status keagamaan, status sosial bagi mereka yang sudah berangkat haji. Makanya kan di kita seringkali ada ungkapan sapaan tadi ya, Pak Haji gitu ya. Itu ungkapan yang penghormatan juga, ta'zim ya, ta'zim karena memang dituakan. Dulu kan memang yang berangkat itu ya sudah sepuh, biasanya sudah tua gitu ya. Betul. Jadi memang matang secara mungkin Usia, secara keilmuan juga sudah lengkap. Ketika balik dari Makkah itu ya sudah melengkapi posisi dia sebagai orang yang dituakan di masyarakat gitu ya. Dan memang ada banyak ritual tadi benar ya. Jadi haji itu bukan semata-mata sebuah amal yang sifatnya ritual semata, tapi juga ada aspek kebudayaannya gitu ya. Jadi kan di kita mulai berangkat gitu ya, itu sudah ada ritual selamatan segala macam. Kemudian ketika di Makkah juga sama. Biasa kan di kita ada yang namanya permintaan dari Ahlul Bait ya yang berangkat haji, sembahyang hajat di rumah biasa setiap malam Jumat selama masa-masa ibadah haji gitu ya. Sembahyang hajat gitu ya. Itu biasanya rutin dilaksanakan sampai nanti pulang gitu ya, pulang. Nah, ketika pulang tadi biasanya ada pandangan bahwa orang yang pulang haji itu kan punya keistimewaan. Sehingga ketika orang datang berkunjung ke yang berangkat haji, itu bisa minta didoakan gitu ya. Karena kan ada pandangan di masyarakat dan juga ada penjelasan dari para tuan guru kita selama 40 hari bisa gitu ya. Itu doanya dianggap makbul gitu ya. Makanya kalau orang datang haji itu biasa yang diminta untuk berdoa itu bukan yang lain, tapi mereka yang datang haji ini yang diminta mendoakan gitu ya. Makanya banyak orang yang kemudian juga para tetangga dan sebagainya untuk minta doakan. Itu diantaranya tadi, karena tadi yang pandangan yang menempatkan posisi orang yang pulang haji itu orang yang memang suci gitu ya, sudah menyelesaikan ibadah yang pamungkas yang ke-5, sehingga itu doanya akan lebih dekat dengan Tuhan, didengarkan oleh Tuhan gitu ya. Karena kan posisi dia dekat dengan Tuhan. Betul. Orang yang melaksanakan ibadah haji gitu ya. Jadi ada tadi ya, ada keistimewaan, ada privilege bagi mereka yang melaksanakan haji. Dan haji juga berhubungan dengan banyak hal ya, dengan kebudayaan di kita. Termasuk juga misalnya kan bagi mereka yang belum bisa berangkat haji, ada sejumlah amalan-amalan, amaliyah gitu ya, yang untuk insya Allah dimudahkan, yang dilaksanakan. Misalnya kan membaca dalail, itu kan juga salah satu yang dianggap bagian dari mungkin hikmah ya, atau fadilah dari membaca dalail itu adalah yang membacanya, mendawamkannya itu akan insya Allah dimudahkan untuk berangkat haji gitu ya. Itu tuh yang ya berhubungan dengan banyak hal. Cuma kan memang di kita agak problematis ya, karena tadi kan
gelar haji itu identik dengan status sosial. Nah, yang jadi soalnya ketika kemudian mereka yang sudah pergi haji tetapi Tidak mampu mempertanggungjawabkan. tidak mampu mempertanggungjawabkan atau mungkin tidak mampu melaksanakan konsekuensi dari gelar haji tersebut gitu ya. Kan yang namanya orang yang melaksanakan ibadah haji sudah ya sudah sempurna rukun Islam dia, sehingga ya dia jadi panutan, jadi contoh bagi yang lain. Dengan istilah haji yang mabrur Ya itu mabrur tadi. tadi gitu ya. Makanya kan di kita kadangkala untuk identifikasi ya seseorang itu haji mabrur atau yang mardut yang tertolak tadi itu biasanya agak susah juga, berlaku seumur hidup tadi. Jadi perilaku dia, semua hal yang berhubungan dengan dengan ibadahnya lah, sembahyangnya lah, puasanya lah, kita harus lebih baik dari sebelum dia berangkat haji. Itu kadang indikatornya gitu ya. Makanya kadang memang agak berat beban ya. Dilematis itu Bebannya agak berat bagi yang bersangkutan gitu ya. Karena itu kan konsekuensi. Tapi ya sangat bagus kalau itu bisa kemudian dilaksanakan atau ditunaikan. Jadi mungkin bagi umat Islam atau kaum muslimin masyarakat di Banjarmasin, di Banjar gitu ya, Kalimantan Selatan yang berangkat haji, yang mudah-mudahan dengan doa tadi kan bisa mendapatkan haji mabrur ketika pulangnya, yang indikasinya tadi kan lebih baik pada banyak aspek ya dari kehidupan atau perilaku dia. Baik, jadi dengan kondisi seperti itu memang yang mampu menilai mabrur dan mardutnya seseorang itu pun juga bukan pendapat orang lain ya Pak ya. Iya. Tapi memang atas dari keimanan dan amal Dia bisa mengukur juga. Dan orang itu bisa mengukur juga, dan terutama Allah Subhanahu wa taala yang kemudian juga mampu mengidentifikasi istilahnya. Mungkin tadi kan indikatornya, ciri-cirinya, perilakunya seperti apa sesudah balik haji. Dan tugas kita mungkin sebagai masyarakat ketika melihat tetangga dengan kondisi seperti itu, tidak juga dengan mudahnya kita mencela apabila misalnya dengan kondisi tertentu, dan kemudian juga mengidentifikasikan bahwa ini pasti haji mardut ini yang kemudian juga mabrur. Nah, itu yang kemudian salah dan keliru, yang kemudian juga ketika kita sudah tahu posisinya seperti itu, tidak lain tidak bukan untuk kemudian kita saling mendoakan ya Pak ya. Balik lagi kepada saling mendoakan. Jadi tidak kemudian dengan mudahnya ketika orang sudah naik haji lalu kemudian melakukan hal-hal yang mungkin di luar dari yang seharusnya, bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyebutkan orang itu masuk dalam kategori yang mana. Itu tidak pas menjudge atau menilai orang lain gitu. Tidak perlu adanya justifikasi. Nah, dengan kondisi seperti itu nanti kita akan bahas seperti apa sebenarnya pemaknaan haji yang kemudian juga di tengah-tengah masyarakat kita. Dengan hadirnya kewajiban ini sendiri kan banyak yang istilahnya takut, bahkan cenderung menunda-nunda, padahal sudah memiliki kemampuan dan kecukupan untuk itu semua. Apakah ada hukumannya bagi mereka yang sebenarnya mampu namun kemudian juga tidak mau, bahkan menolak untuk ibadah haji dengan alasan takut dan merasa belum pantas untuk bisa menjadi seorang haji atau hajah? Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya sekaligus sebagai penutup. Tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua. Dan pada kesempatan kali ini tentu bagi sebagian atau hampir keseluruhan dari kita semua menginginkan untuk bisa dipanggil dan memiliki kesempatan untuk bisa berangkat haji. Namun ada beberapa fenomena-fenomena dalam beberapa waktu belakangan ini merasa tidak siap, merasa belum pantas, merasa tidak cukup ilmu, dan merasa ilmu yang dimiliki belum memadai untuk bisa disebut sebagai seorang haji dan hajjah. Terkadang ini yang kemudian juga menjadi kendala, bahkan kendala utama untuk seseorang itu bisa menunda-nunda atau kemudian juga sampai kepada tahapan tidak mau untuk bisa menjadi seorang yang menunaikan rukun Islam. Padahal kita tahu yang namanya rukun ini kan ada gugur kewajiban di sini yang harus kita penuhi. Apalagi dengan embel-embel yang kemudian juga disebut sebagai mampu,
mereka beralasan bahwa memang secara ekonomi mampu begitu Pak, tapi secara mental kata yang kemudian juga dirasa belum siap. Ini yang mereka maknai bahwa istilahnya ketidakmampuan itu yang mereka hadapi saat ini. Apakah ada hukuman atau kemudian juga Allah peringatkan di dalam Al-Quran atau Nabi memperingatkan di dalam hadisnya berkaitan dengan orang yang memiliki kecukupan lalu kemudian tidak atau enggan untuk menunaikan ibadah haji? Haji kan bagian dari rukun Islam ya, rukun Islam, dan kita sebagai seorang Muslim ya sedapat mungkin memenuhi kewajiban dari rukun Islam tadi gitu ya. Hanya mungkin tadi ada beberapa misalnya mungkin problematis ya yang dihadapi oleh seseorang karena merasa beban berat yang ditanggung kalau misalnya melaksanakan ibadah haji. Walaupun mungkin itu juga hanya segelintir ya, karena kan sekarang kita lihat antriannya banyak sekali ya. Malah kebanyakan orang berlomba-lomba untuk bagaimana bisa mendaftar haji, bahkan walaupun dengan misalnya minjam ke bank gitu ya untuk mendaftar hajinya gitu. Jadi kita mungkin untuk jumlah orang yang berangkat haji itu jauh lebih banyak dibandingkan mereka yang memang memiliki perspektif seperti itu, yang tidak berangkat haji. Walaupun tadi kita bisa menyebutkan itu ada kewajiban. Yang namanya kewajiban itu kalau tidak dilaksanakan ya akan ada konsekuensinya, akan ditanggung oleh yang bersangkutan ya. Memang yang namanya berangkat haji ini kan tadi ada banyak variabel yang menentukan. Di samping variabel kemampuan yang bersangkutan juga ada yang namanya tadi ya faktor yang lain ya. Misalkan kita faktor antrian, betul, belum sampai ya, sudah mau haji tapi antriannya panjang, kemudiannya meninggal dunia gitu ya. Nah, atau kesehatannya menurun, sudah sepuh ya baru kemudian dapat panggilan haji. Nah, ini kan faktor-faktor yang lainnya yang di luar kuasa yang bersangkutan. Makanya kan di kita ada tradisi pengganti haji ya, bisa umrah gitu ya. Karena lama untuk bisa berangkat haji, kemudian dan tidak umrah, bisa membendung rindu untuk bisa ke tanah suci, sana berkunjung ke makam Nabi Madinah, kemudian ke Makkah, ke Baitullah, sehingga mereka melaksanakan yang namanya ibadah umrah gitu ya. Kadang mungkin karena nggak sanggup juga ya udah ziarah lokal aja gitu ya, ziarah ke Wali Songo kah atau ke tempat-tempat yang dianggap punya sejarah atau punya yang pas untuk kemudian diziarahi ya. Jadi memang itu suatu hal yang wajib dilaksanakan ya bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Sedangkan alasan-alasan tadi itu barangkali ya kadang kan di kita yang macam-macam ya faktor yang membuat orang untuk tidak berangkat haji ya. Mungkin faktor yang merasa takut lah, merasa nanti ketika pulang tidak punya kemampuan untuk tadi ya menunaikan implikasi dari gelaran haji tadi gitu ya, macam-macam lah gitu ya. Tapi mungkin sebagian besar kita ya tetap punya semangat yang kuat untuk pergi berangkat haji, menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima ini gitu ya. Jadi yang namanya ibadah haji tadi punya banyak aspek ya. Ada aspek yang merupakan pengalaman spiritualitas kita untuk bagaimana merasakan kembali ya suasana di sana ketika Nabi Ibrahim, yang Ismail, kemudian ibu beliau gitu ya, betul, Siti Hajar, Sayyidah Hajar gitu ya. Yang itu yang kemudian dipraktikkan oleh seluruh umat muslim dari masa ke masa gitu. Jadi ibarat itu menapaktilasi bagaimana kita dahulu, bagaimana proses kita yang memang dari yang nabi kita dulu ya, Nabi Adam yang kita dulu ketika diturunkan ke dunia ini, dan kemudian kita akan pergi nanti bersama-sama bagaimana merasakan dalam situasi ketika berkumpul di padang mahsyar gitu ya, di padang mahsyar yang mana kan kita ibadah jadi tidak membawa bekal yang hanya kain yang di ihram yang dilekatkan tanpa di dijahit badan kita. Itu pengalaman spiritual. Tetapi dalam ibadah haji juga ada banyak hal yang melekat gitu ya. Faktor-faktor yang berhubungan dengan ekonomi ya, dengan politik ya, dan kebudayaan itu yang di kita. Kebudayaan, sosial, tadi kan status sosial yang itu melekat bagi mereka yang punya gelar
haji gitu ya, gelar haji. Memang harapan kita nanti mereka yang pulang haji ini akan memberikan warna lah gitu ya, memberikan warna kepada masyarakat yang di sekitarnya, paling tidak menjadi uswah gitu ya, karena mereka sudah bisa menunaikan rukun Islam secara secara lengkap gitu ya. Jadi kan harapannya mereka bagian dari uswah untuk kemudian memberikan perubahan di masyarakat. Dahulu juga banyak perubahan-perubahan secara sosial, secara politik, secara kebudayaan dari mereka yang pulang haji gitu ya. Karena kan ibarat tuh ketika orang haji ini terbuka wawasannya gitu ya, berinteraksi dengan banyak orang, mengenal berbagai macam tradisi, mengenal berbagai macam bentuk ibadah dalam artian yang mazhab-mazhab ya dalam fikih gitu ya. Ada yang cara sembahyangnya seperti misalnya Imam Maliki, Imam Ahmad gitu ya, Imam yang kita Syafi'i gitu kan. Itu kan macam-macam yang dipraktikkan di sana. Sehingga kita bisa kemudian gini loh Islam gitu ya. Ada berbagai macam varian yang berlaku dalam Islam, sehingga orang menjadi tidak mudah untuk misalnya melihat orang lain itu langsung dicap sebagai orang yang tidak pas. Mungkin orang juga punya dalil gitu ya, punya dasar dalam melaksanakan ibadah-ibadah atau kewajiban yang berlaku buat dia gitu ya. Nah, pengalaman-pengalaman selama berhaji inilah yang kemudian itu banyak memberikan dampak ya kepada mungkin kepada umat Islam dari masa ke masa, termasuk di Banjar gitu ya. Di Banjar ada banyak perubahan sosial, banyak kemudian perubahan di bidang kebudayaan ya, dari pengaruh mereka yang melaksanakan ibadah haji. Jadi memang ibadah haji itu tadi syarat ya, bukan hanya pada aspek ritual semata, tapi juga ada aspek-aspek yang di sana sosial kebudayaan yang melekat di dalamnya. Itu yang kemudian juga kita harapkan ya bagi masyarakat pemirsa di rumah yang mungkin pada saat ini dengan antusiasnya menghantarkan anggota keluarga atau sanak saudara bahkan tetangga untuk bisa berangkat ibadah haji. Insya Allah kemudian juga kita selalu berdoa kepada Allah agar kita diberikan kesempatan untuk bisa ke Baitullah menunaikan ibadah haji, dan insya Allah kita juga dimudahkan segala urusannya untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah, terutama dalam pelaksanaan rukun Islam yang kelima yakni ibadah haji, dan tentunya juga bisa dimudahkan dalam hal mampu atau istita'ah itu tadi ya Pak ya, bukan hanya dalam hal finansial tapi juga kesehatan, umur dan lain sebagainya yang tentunya kita persiapkan sejauh ini. Terima kasih Pak Zainal, terima kasih juga bagi para pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan program Majelis Sore edisi hari ini. Semoga kita semua diberikan keberkahan dan insya Allah kita semua mampu dan dimampukan untuk bisa berangkat ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji, dan juga tentunya bagi mereka yang belum berkesempatan bisa menunaikan ibadah umrah yang menjadi harapan dan insya Allah menjadi ladang pahala untuk kita semua dan berimplikasi untuk masyarakat, itu yang paling penting juga. Dan juga terima kasih kepada seluruh para pemirsa yang sudah menyaksikan tayangan pada kesempatan kali ini. Akhirnya saya Gusti Muhammad Hermawan, Pak Zainal mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.